Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukronillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu jamaah wirid Yasin yang dimuliakan Allah, mari kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita akan tergolong menjadi hambanya yang syakirin. Selawat berangkai salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, sore hari ini kita akan mengenang satu kisah salah seorang hamba Allah yang kata Rasulullah, beliau ni dikonal di langit tapi tak dikonal di bumi, atau tak dikonal di bumi tapi dikonal di langit. Tahu ibu? Aku yakin ibu udah tahu. Tahu ibu siapa dia, bu? Coba ada yang ingat-ingat ibu? Dia nih, bu, tak dikonal di bumi, tapi dikonal di langit. Dia seorang pemuda miskin dari negeri Yaman. Karojonya ibu mengembalakan ternak orang-orang kampung. Sejak kecil dia telah ditinggal mati oleh ayahnya. Dia hanya hidup dengan ibunya berdua saja, bu. Ibunya sudah tua, buta dan lumpuh pula. Sementara dia, bu, tidak pala dikonal di negeri Yaman tu, di kampungnya, karena dia, bu, kerjanya hanyalah mengembalakan ternak, mengambil upahan mengembalakan ternak. Di samping itu dia juga ada penyakitnya, bu, putih-putih di badannya. Kalau sekarang namanya sopak mungkin. Ingat-ingat ibu, siapa dia, bu? Ibu ingat? Ibu tunggu lah ibu. Ingat ibu kan? Gak ingat ya, bu? Gak ingat ya, bu? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dia, bu, sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia, ibu, tak pernah berjumpa sama Rasul, tapi sejak dia masuk Islam, sangat cintalah dia kepada Rasul, ibu. Saking cintanya kepada Rasul, ibu, pernah atau dengarnya Rasulullah patah giginya ketika perang, maka diambilnya batu, bu, dipatahkan gigi. Gitulah cintanya, bu. Apakah hanya itu saja? Tidak, ibu. Dia sangat ingin jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat ingin jumpa sama Rasul. Tapi, bu, ketika Rasulullah datang ke negeri Yaman, dia pun tak bisa jumpa. Kenapa tak bisa jumpa? Karena dia namanya lah pula, bu, pengembala, orang miskin. Mana mungkin bisa jumpa? Sementara yang berjumpa sama Rasulullah ya, gubernurnya lah, pembesar-pembesarnya, camatnya, lurahnya, bu. Maka tak jumpalah dia. Ibu ingat siapa nama pemuda tu? Dialah ibu Uwais Al-Qarni. Namanya Uwais Al-Qarni. Jadi karena cintanya dia, ibu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibu dia sangat berkeinginan untuk menjumpai Rasul ke Madinah. Dari negeri Yaman ke Madinah. Tapi, bu, ongkosnya tak ada, bu. Ongkosnya tak ada. Tapi kerinduannya sangat-sangat sudah luar biasa. Tak tertahankan lagi. Ya, ibu juga dulu, kau rindu sama bapak, tak tahan-tahankan ya, bu. Makan teringat dia, mandi teringat Rasul. Apa saja kalau dia teringat Rasulullah. Pada suatu hari dikasih tahunya lah sama ibunya. Wahai ibu, aku sangat ingin jumpa sama Rasul. Rupanya, ibu, kata ibunya, pergilah nak.
Aku pun sebenarnya sangat ingin jumpa, tapi tak mungkin lagi. Aku butuh lumpuh pula ketawanya. Maka mupakat orang tuh dititipkanlah ibunya nih. Adalah tetangga yang baik hati untuk menjaga ibunya. Lalu nih, apakah Wais Al-Qarni ke Madinah dari negeri Yaman, Bu? 400 km. 400 batu, Bu. Dari sini ke Medan berapa ratus kilometer, Bu? 200 lebih kurang. Berarti 2 kali ke Medan. Lalu nih, apakah si Wais, Bu? Berjalan kaki dia, Bu. Dengan bekal seadanya berangkatlah dia berjalan kaki ke Madinah untuk menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di Madinah, Ibu, sayang tak tercapai keinginannya. Begitu dia sampai, Ibu, ke Madinah, masuklah dia beri salam ke rumah Rasulullah. Keluarlah istri Rasulullah Aisyah. Lalu ditanya, di mana Rasulullah? Kata Aisyah, Rasulullah belum pulang dari perang. Rasa-rasanya, Bu, si Wais Al-Qarni ini ingin tinggal lebih lama di Madinah, menunggu Rasulullah pulang. Tapi dia teringat, Ibu, pesan ibunya di negeri Yaman. Kata ibunya, Wais, kalau kau sudah berjumpa dengan Rasul, jangan kau lama-lama, nak. Cepat kau pulang, karena ibu sangat membutuhkan kau. Udah ibu nih tua, lumpuh, untuk pulang. Maaf ya, Bu. Pilek, Bu. Maka ibu dengan hati yang kecewa, pulanglah Wais Al-Qarni ke Yaman. Bu, berjalan kaki 400 km lagi. Berarti berapa kilometer, Bu? 800 kilo, Bu, ya. Berjalan kaki dari Yaman ke Madinah 400, pulang dari Madinah ke Yaman 400 lagi. Begitu, Bu, pulang dia, Rasulullah pulang. Dia udah di jalan. Kata Rasulullah kepada Aisyah, wahai Aisyah, adakah tadi orang yang datang menemuiku? Ada ya Rasulullah. Siapa dia? Kata Rasul. Seorang pemuda yang miskin dari negeri Yaman. Kebetulan Rasulullah pulang sama 2 orang sahabatnya, Umar dan Ali. Lalu kata Rasulullah, wahai Umar, wahai Ali, tahukah kau siapa pemuda yang datang tadi itu? Tidak ya Rasulullah, Allah dan Rasul yang tahu. Lalu kata Rasulullah, wahai Umar, wahai Ali, pemuda yang datang kemari itu, dia tak dikenal di bumi, karena dia orang susah, orang miskin, tapi dia dikenal di langit. Bila kamu berjumpa sama dia, wahai Umar, bila kamu bertemu dengan dia, wahai Ali, kata Rasul, mintalah doanya. Sejak itu, Bu, kata Ali, setiap kendaraan yang datang dari Yaman dirajia orang. Mana tahu Wais Al-Qarni ikut. Karena orang itu minta doa sesuai dengan wasiat Rasulullah SAW. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itulah dari Wais Al-Qarni. Tapi, Bu, ada satu lagi yang luar biasa. Sejak dia sampai udah pulang dari Madinah, Ibu, ke negeri Yaman, bercakap pula lamanya. Wahai Wais, kurasa umurku tak lama lagi ya. Mungkin meninggal aku. Tapi sebelum aku mati, aku ingin melaksanakan haji. Puninglah rasi Wais. Ini apa pula le bawaannya, Bu? Ongkos tak ada, Bu. Dari Yaman ke Makkah 400 km juga, Bu, jauhnya. Sedangkan ini ibu yang dicintai ingin melaksanakan haji. Lalu, Bu, berpikir si Wais, rupanya adalah sedikit kelebihan duitnya, Bu. Dibolilah anak unta. Diboleh seekor anak unta. Tapi, Bu, kandangnya dibuatnya tinggi di atas gunung. Setiap sore anak unta ini digendongnya ke atas. Asalkan pagi, Bu, digendongnya dari atas turun ke bawah. Orang-orang kampung mulai makin layas sama si Wais. Ini gila si Wais. Begitu luas ini, kenapa lah di gunung dibuatnya kandang untanya? Ya kan? Nanti asalkan sore digendong unta nih, Bu, dinaikkannya ke atas. Asalkan pagi digendongnya dari atas, turunkannya balik ke bawah. Hah? Tidak, Bu, waktu itu kan ini kan lebar, Bu, halaman Abu Siwais nih. Pekarangannya. Kenapa lah di sana dibuatnya di gunung nun Pak apanya?
apa namanya, kandangnya. Kenapa boleh digendongnya? Kenapa tak dibimbingnya aja? Begitulah Bu, dari hari ke hari sampailah 2 tahun kemudian. Sampai unta itu dewasa betul. Rupanya Bu, begitu sudah siap dewasa, tahu Ibu apa yang terjadi? Dijualnya unta itu Bu, untuk bekalnya, supaya melatih fisiknya rupanya kuat. Lalu digendongnya lah ibunya melaksanakan haji, karena udah kuat dia Bu. Digendongnya lah ibunya melaksanakan haji ke Makkah sejauh 400 km. Pergi 400 km pulang dan di Mekah lagi. Dia lebih 800 km umatnya digendong untuk melaksanakan ibadah haji. Luar biasa kan Bu. Jadi rupanya dia mengangkat apa tadi Bu? Hendak melatih fisiknya, melatih tenaganya supaya dia kuat menggendong umatnya melewati padang-padang pasir tadi. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, begitulah hebatnya perjuangan Suwais tadi. 2 yang paling dicintainya Bu, selain Allah, yang pertama, yang kedua dicintainya adalah Rasulullah, yang ketiga dicintainya adalah ibu kandungnya. Maka kata Allah dalam Al-Quran Ibu, siapa yang lebih mencintai selain Allah dan Rasulnya, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi'amri. Tunggu, nanti akan kami beri azab balasan kepada mereka. Bu, berbeda dengan kita ya Bu. Kita Bu, lebih kadang-kadang lebih senang kita dikonal di bumi walaupun tak dikonal di langit. Betul tidak Bu? Contoh, baru hendak mengasih makan anak yatim sekitar 20 orang. Dibikin amplop itu pun kira-kira 20.000 isinya. Bu, masuk Facebook, mulai dari ujung timur sampai ke barat tahu orang. Wah, Paten Samsir bah. Mau ngasih anak yatim 20 orang, 20 amplop. Supaya tahu orang. Supaya kita dikonal di bumi ini. Tapi belum tentu kita dikonal di langit. Kenapa? Udah ada rasa ria di situ. Tapi Uwais Al-Qarni Bu, dia tak dikonal. Tak tahu Bu, tak tahu orang kampung itu siapa dia. Tapi Bu, demi cintanya kepada Rasul, dia rela berjalan kaki 400 km. Pulang pergi, dia rela menggendong emaknya melaksanakan haji. Nah, jadi Ibu, ada bedanya kan? Nah, buktinya Bu, apa buktinya dia dikonal oleh penghuni langit ketika dia meninggal Ibu? Maka negeri Yaman sesak Ibu, penuh negeri Yaman itu Bu. Untuk melayat kematian dia, tak dikonal entah siapa yang datang. Penuh negeri Yaman. Padahal dia bukan gubernur, dia bukan apa, bukan lurah, bukan apa. Tapi Allah turunkan malaikat untuk menghadiri pemakaman melayat kematian si Uwais Al-Qarni. Negeri Yaman penuh sesak. Sejak saat itu tahulah orang siapa Uwais Al-Qarni sebenarnya. Itulah dia dikonal di langit, diturunkan Allah malaikat untuk menghadiri pemakamannya. Tapi walaupun orang bumi tak konal. Sejak itu barulah tahu orang, sampai hari ini jadi sejarah siapa Uwais Al-Qarni sebenarnya. Jadi ibu-ibu, ini contoh sama kita, tidak pala perlu ria, tapi bagaimana kita bisa mengabdikan diri kepada Allah, kepada Rasulullah, bagaimana kita bisa berbakti kepada ibu dan ayah kita. Berbakti kepada ibu kita, berbakti kepada ayah kita, itulah paling mulia ibu. Contoh adalah Uwais Al-Qarni. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itulah ceramah singkat kita sore ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.